Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fatimah dengan NIM 2102011110156. Baik, di sini saya akan menjelaskan kilas sejarah dari fatwa. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, para sahabat itu menjalankan tanggung jawab fatwa atau memikul tanggung jawab untuk meneruskan fungsi kenabian. Jadi Nabi sebelum wafat atau ketika masih ada, itu semua persoalan atau semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masa itu kembali kepada Nabi, atau rujukannya itu hanya satu, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat inilah yang meneruskan fungsi itu. Nah, perlu diketahui bahwa fatwa ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu fatwa yang isinya merupakan pengulangan justifikasi dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi pengulangan pembenaran atas Al-Quran dan Sunnah. Yaitu fatwa yang isinya merupakan hasil ijtihad para sahabat. Jadi hal-hal atau hukum-hukum yang tidak secara jelas dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian para sahabat itu beristihad dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak secara eksplisit itu tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fatwa pada masa ini disebut dengan fatwa sahabi. Setelah masa sahabat berakhir, ini kemudian tanggung jawab ini dilanjutkan oleh para tabi'in. Nah, menurut Al-Ansor, Umar Sulaiman pada tahun 1982 itu menjelaskan bahwa pada masa tabi'in ini mengacu sejak masa Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menguasai pemerintahan hingga akhir tahun. Kemudian secara umum kaidah-kaidah dan fatwa-fatwa pada masa tabi'in masih cukup mirip dengan yang ada di masa sahabat. Nah, para tabi'in ini tetap mengikuti amalan para sahabat yang menggunakan Al-Quran, Sunnah, atau hadis dan ijtihad mereka sendiri. Nah, para tabi'in ini beralih kepada ijtihad jika tidak ada satupun sumber tersebut yang memberikan solusi. Nah, meskipun demikian, juga kadang-kadang para tabi'in ini menggunakan ra'yu atau menggunakan akal pikirannya ketika mengeluarkan fatwa dan membuat penilaian tentang hukum. Nah, jadi meskipun para tabi'in ini diwajibkan untuk mengikuti pendekatan para sahabat, tapi juga dapat melakukan istinbat sendiri, yaitu ra'yu, mengerahkan akal pikirannya ketika mengeluarkan fatwa. Jadi ketika para tabi'in ini dibolehkan dengan menggunakan rasio atau menggunakan akal mereka sendiri tentang suatu hukum, jika harus menghadapi perubahan masyarakat dan situasi baru. Jadi ketika timbul pertanyaan yang belum ada ketika di masa Rasul, di masa sahabat, kemudian baru muncul itu pada masa tabi'in. Nah, para tabi'in ini dibolehkan atau dibenarkan menggunakan rasionya dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian fatwa dikeluarkan setelah masa tabi'in oleh para imam mujtahid dan pengikutnya. Permasalahan fikih mulai dibukukan pada periode ini. Nah, kesulitan yang diuraikan antara lain rumusan masalah atau intisari permasalahan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta fatwa para sahabat dan mujtahidin sesuai konsekuensi ijtihad. Maka saat itu persoalan-persoalan fikih kemudian disusun atau dikodifikasi secara rapi oleh para tabi'in, sehingga memudahkan para pembaca atau para pembaca dalam menemukan solusi permasalahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian secara tidak langsung fatwa-fatwa ini secara tidak langsung ini memadukan antara fatwa-fatwa ke dalam fikih dengan cara mengumpulkan atau mengedit merangkum fatwa-fatwa yang primer untuk dimasukkan dalam kumpulan yang tidak terikat pada fatwa-fatwa mufti tertentu, melainkan sekedar mengumpulkan bahan-bahan fatwa untuk mengkonstruksikan sebuah karya, yaitu fikih.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.